dari 3. Pertama, benda padat, benda cair, dan benda gas. Coba kalian pikirkan, apa saja yang ada di sekitar kita pada benda padat? Ya, benar. Di sekitar kita ada benda padat seperti kursi, meja, dan buku. Apakah di sekitar kita ada benda cair? Ya, ada seperti air. Dan yang terakhir, apakah di sekitar kita ada benda gas? Ya, benda gas ada sekitar kita, yaitu kita menghirup udara untuk kehidupan kita. Baiklah, apakah kalian tahu perbedaan dari ketiga benda tersebut? Jika kalian belum tahu, mari kita pelajari mengenai 3 benda tersebut. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, inilah 3 sifat-sifat benda. Yang pertama ada benda padat, yaitu buku, dan yang kedua benda cair, yaitu air di dalam wadah. Yang ketiga yaitu benda gas, udara di dalam galon. Inilah 3 benda-benda yang kita akan pelajari selanjutnya mengenai sifat-sifat benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Dengan mempelajari materi ini, semoga kalian bisa paham ya mengenai sifat-sifat benda tersebut. Yang pertama, kita akan memulai mengenai benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki beban tetap, yang mana walaupun benda tersebut dipindahkan ke tempat lain, dia tidak akan berubah. Contohnya seperti buku. Nah, buku ini jika kita dimasukkan ke dalam tas, dia tidak akan berubah menjadi bentuk yang lain, karena ini disebut dengan benda padat. Jika kita hempaskan atau kita letakkan di meja, apakah dia akan tetap berubah? Benar, dia tidak akan berubah. Oleh karena itu, buku disebut dengan benda padat. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai sifat benda cair. Benda cair adalah benda yang bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Contohnya pada air. Air terletak berada di dalam gelas atau botol, maka bentuk air akan seperti bentuk gelas atau botol. Jika air ditumpahkan ke bawah atau dimerengkan bentuk gelasnya, maka bentuk air akan berubah mengikuti bentuk gelasnya. Selain itu, benda cair juga memiliki sifat mengalir dari tempat yang tertinggi menjadi tempat yang rendah, yang mana benda cair ini mengikuti bentuk wadahnya. Nah, menurut kalian, apakah minyak goreng itu termasuk benda cair? Ya, benar sekali. Minyak goreng itu termasuk benda cair, yang mana minyak goreng tersebut mengikuti bentuk wadahnya. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari benda gas. Benda gas biasanya tidak dapat kita lihat secara langsung, tetapi dapat kita rasakan, yaitu seperti udara. Coba kita melihat balon ini. Jika kita tiup, balon ini awalnya kecil menjadi besar seperti ini. Ini contoh balon yang setelah ibu tiup. Nah, dari awalnya balon itu kecil, sekarang sudah ibu tiup menjadi besar. Nah, balon ini tidak dapat kita pegang di dalamnya karena berisi udara yang dapat kita rasakan. Benda gas itu seperti angin. Kita tidak dapat melihat angin, tetapi kita bisa merasakan anginnya. Nah, menurut kalian, apakah udara itu termasuk benda gas? Ya, benar sekali. Udara itu adalah contoh dari benda gas. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah bisa melihat 3 perbedaan benda-benda tersebut? Jika sudah, apa yang dapat kalian simpulkan? Pada benda padat, dia tidak akan berubah bentuk. Bagaimanapun kita akan memindahnya, benda padat tidak akan pernah berubah bentuk wujudnya. Sedangkan benda cair, dia dapat berubah bentuk
mengikuti bentuk wadahnya. Dari atas bisa mengalir ke bawah. Jika ditumpahkan, dia akan mengikuti wadahnya. Sedangkan benda gas, kita tidak dapat memegang bentuk wujudnya, tetapi kita bisa merasakan udara atau gas yang berada di dalam balon tersebut. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini bahwa benda padat memiliki bentuk yang tetap. Contohnya buku. Sedangkan benda cair dapat mengikuti bentuk wadahnya, seperti air yang di dalam tabung ini. Dan yang terakhir yaitu benda gas dapat mengisi bentuk udara atau ruang yang kita isi, seperti bentuk balon ini. Apakah sudah paham semua pada materi pagi hari ini? Sekarang coba kalian perhatikan benda-benda di sekitar kita. Coba kalian cari apa saja sih benda-benda yang di sekitar kita. Apakah ada benda padat, benda cair, dan benda gas? Baiklah, besok kita akan membahas pelajaran yang lebih mendalam mengenai sifat-sifat benda. Baik anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.